barusan Bang Asul mengatakan bahwa anak jangan dijadikan objek, tapi dijadikan subjek. Dan majelis hakim bertanya sebaik mungkin dengan harapan si anak tersebut dapat memberikan jawaban apa yang diharapkan oleh majelis hakim tersebut. Pertanyaan selanjutnya kan begini Bang Asul, dalam kompetisi tersebut kan anak tersebut kan belum memanggil, artinya ya belum berusia 12 tahun, dan itu kan artinya belum bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, apakah dalam tanya jawab tersebut bisa dijadikan landasan dalam pertimbangan hukum atau bisa dijadikan pertimbangan hukum mengingat anak tersebut belum bisa melakukan perbuatan hukum? Begitu Pak? Baik, prinsipnya pertanyaan itu saya jawab langsung bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Tentu hakim pun juga sebelum lari kepada mempertimbangkan jawaban-jawaban si anak, tentu hakim ini adalah harus menarasikan dalam pertimbangan hukumnya adalah keterangan-keterangan yang sudah dewasa itu tadi. Misalkan ya menurut keterangan para pihak, menurut keterangan tetangga, menurut keterangan ahli, terus menurut keterangan siapapun itu, apakah ketua RT dan lain sebagainya. Secara prinsip aturan mereka sudah dewasa. Setelah itu baru majelis akan menarik sebuah persangkaan hakim berdasarkan bukti-bukti yang keterangan-keterangan dari yang dewasa itu tadi dihubungkan dengan keterangan atau jawaban si anak tersebut, walaupun dalam tanda petik keterangan si anak tersebut artinya belum catat. Ditarik satu asumsi dan persangkaan hakim, oh memang betul seperti itu, dan ternyata si hakim pun juga akan bisa melihat dari apa mimik wajah si anak tersebut. Ketika si anak tersebut menyebutkan enak, enjoy, tentu adalah berbeda ketika si anak tersebut tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab yang sebetulnya dia tidak enjoy. Di situ seperti di bawah tekanan. Jadi saya sendiri pun juga pernah berapa puluh tahun yang lalu ketika waktu itu di Sumedang perebutan anak seperti itu, saya mencoba ya anak tersebut saya gendong mau, terus setelah saya gendong anak tersebut diserahkan anak tersebut digendong kepada bapaknya, oh ternyata anak tersebut mau digendong oleh bapaknya. Setelah itu saya ambil lagi anak tersebut digendong oleh saya diserahkan digendong kepada ibunya. Oh ternyata nggak mau, dia malah nangis. Waktu itu putusan tersebut saya tetapkan ke bapaknya. Oh, itu disenter? Disenter. Oh. Artinya dari kejadian itu saja, walaupun si anak itu tidak menjawab nggak mau di ibu, tapi ketika saya gendong dia mau. Terus setelah saya diserahkan ke bapaknya, mau digendong, saya biarkan 2 menit 3 menit, saya ambil lagi. Setelah itu saya serahkan agar digendong oleh ibu. Ternyata anak tersebut meronta-ronta dan tidak mau. Itu udah suatu pertanda bisa ditarik satu persangkaan. Kalau isyarat, seperti itu. Betul. Gitu. Oke, tadi untuk terakhir agak seru juga ini. Tadi kan memang diminimalisir jangan sampai ada eksekusi mengenai anak. Tapi kan kemungkinan tetap ada Bang. Nah, seandainya dalam suatu putusan itu ditetapkan di ayah, dalam hal ini kontra legem gitu. Tapi
anak ada di ibu, atau sebaliknya. Ya. Bagaimana itu? Nah, menurut Bang Asul? Itulah tadi. Artinya dengan ada terobosan terkait dengan disente itu adalah salah satunya di dalam rangka itu tadi. Meminimalisir. Nah, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa eksekusi anak itu bukan merupakan satu hal yang gampang. Penekanannya satu, ketika memang nyata-nyata anak tersebut adalah layak berada di pihak ibu, ya tentu adalah ke ibu. Ketika layak di pihak bapak, ya sudah, kapan ada bapak. Nah, itu di dalam rangka meminimalisir terkait dengan persoalan eksekusi. Ketika yang memohon itu adalah pihak si ibu dan keyakinan hakim setelah menarik berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, ternyata itu hakim berkeyakinan oh ini kepentingan anak itu akan tidak terabaikan kalau berada di pihak bapak, maka berarti kan hakim akan menolak keinginan si ibu dan menetapkan ada di pihak bapak. Berarti kalau memang seperti itu putusannya, tidak akan ada eksekusi. Nah, begitupun juga adalah sebaliknya, kan? Nah, seperti itu. Tapi tentu terkait dengan persoalan tersebut, kalau terjadi seperti itu, ya sudah tidak ada masalah. Tapi satu dan lain hal, dan memang ini adalah sudah banyak terjadi terkait dengan persoalan eksekusi ini tentang anak, ditetapkan adalah berada pada pihak ibu, akan tetapi nyata-nyata anak ada di pihak bapak, ya. Atau sebaliknya ditetapkan di pihak bapak, akan tetapi anak senyatanya ada di pihak ibu. Ketika terjadi putusan yang demikian, tidak bisa dilampaui, tetap masalah eksekusi harus dilaksanakan. Kan itu tadi. Karena prinsip atau ruh daripada putusan itu, hakim harus membuat putusan itu yang memang bisa dilaksanakan, harus bisa dilaksanakan. Itu tadi. Ketika terjadi dengan persoalan-persoalan seperti itu, sebetulnya kalau kita berbicara masalah hukum acara terkait dengan persoalan eksekusi, ya boleh dikatakan ketika dianggap susah ya jangan dianggap susah, ketika dianggap gampang juga jangan dianggap gampang. Artinya kalau ada putusan yang seperti itu, misalkan anak ada di bapak, ditetapkan kepada ibu, maka ketika sudah masuk ada permohonan eksekusi sesuai aturan hukum acara, kita memproses dengan aturan-aturan itu tadi, yang antara lain memberitahukan kepada pihak pemegang, dalam hal ini bapaknya, bahwa tanggal sekian akan dilakukan eksekusi dan lain sebagainya. Begitupun juga kepada pemerintahan setempat itu diberitahukan tentu sebelumnya bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan. Nah, ketika pihak yang bersangkutan, dalam hal ini si bapaknya selaku pemegang anak saat ini, menerima surat tersebut, maka pada hari haknya boleh jadi anak tersebut itu dibawa kemana? Sembunyikan lah, bawa pergi. Nah, aturan kita ketika itu sudah seperti itu dan pada hari haknya itu adalah tidak ada, selesai. Ya, selesai. Ya, tinggal persoalannya apakah memang memandang si pengadilan ini cukup itu saja atau akan diulangi sekali lagi, monggo. Tapi menurut hukum acara itu adalah sudah selesai seperti itu. Nah, bahkan saya sendiri juga pernah satu kejadian, waktu itu saya sebagai ketua pengadilan agama Cibinong,
ada permohonan bantuan eksekusi anak dari Jakarta Utara atau misalnya. Nah, saya beberapa bulan setelah menduduki ketua pengadilan, saya mendapat surat dari PTA Bandung, mendapat surat juga dari PTA Jakarta yang intinya menanyakan kapan ini eksekusi mau dilaksanakan. Saya bingung. Saya tidak pernah ketitipan ada berkas yang eksekusi. Oh, ternyata setelah diklarifikasi, cari-cari dan lain sebagainya, oh ternyata berkas tersebut ada di laci ketua. Ada. Nah, selidik punya selidik ya memang, ya katakanlah kawan kita waktu itu sebelum ketua sebelum saya memandang sangat sulitnya eksekusi anak. Padahal itu tadi, kalau kembali kepada hukum acara, ketika sudah seperti itu selesai kewajiban sesuai hukum acara. Tapi persoalannya ketika kita tadi membahas tentang desente dan lain sebagainya, bila perlu hakim itu harus berani memutus kontra legem, ujung-ujungnya tidak hanya selesai sesuai hukum acara itu tadi, akan tetapi materinya pun juga diharapkan selesai. Jadi anak tersebut ya enjoy lah. Itu yang dimaksudkan. Kalau sudah seperti itu. Nah, sekarang tadi dipaparkan bahwa seluruh peradilan kan putusan harus dilaksanakan. Saya akan mundur ke perbincangan lalu mengenai Van Dading dan Wan Prestasi yang tadi itu. Ya. Apakah dimungkinkan dari Van Dading itu dilakukan eksekusi? Kalau di dalam amarnya itu tidak ada kondemnatur, Ya. begitu Bang? Ya. Nah, itulah tadi bahwa apapun yang disepakati oleh para pihak berperkara, majelis hakim perlu mengklarifikasi, kan gitu kan, agar supaya jangan sampai terjadi seperti yang barusan ditanyakan, gitu kan. Dan tentu adalah ketika di dalam akta Van Dading sangat terlalu ketika hakim tidak ada amar kondemnator, karena prinsipnya justru dengan kesepakatan dengan akta Van Dading itu sudah tidak ada upaya hukum, sehingga wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan ini adalah perlu penekanan dalam sebuah amar, kan gitu ya. Nah, pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau toh ternyata di dalam akta Van Dading itu tidak ada amar itu, kan gitu. Ya tentu hakim harus semaksimal mungkin agar supaya tidak terjadi itu. Tapi kalau toh memang akhirnya muncul juga, maka jawabannya adalah kembali kepada hukum acara. Salah satu eksekusi atau pelaksanaan putusan itu antara lain persyaratannya memang putusan sudah inkrah, putusan tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, terus adanya permohonan eksekusi, ditambah di dalam putusannya itu adalah harus ada putus amar yang bunyinya kondemnator. Kondemnator itu adalah memerintahkan, kan seperti itu. Ketika ternyata tidak ada secara hukum acara, tidak ada kewajiban untuk eksekusi. Cuman ini adalah akan menyangkut apa namanya, bukan ya kredibilitas juga. Oh, berarti ini hakimnya itu tidak mampu untuk seperti itu terhadap putusan itu kan. Nah, karena kalau eksekusi itu pelaksana putusan, di mana yang dilaksanakan itu adalah putusan majelis hakim. Ketika putusan majelis hakim adalah putusan pengadilan. Kalau terjadi yang seperti itu, memang tidak bisa dilaksanakan. Tapi efeknya, wah ini adalah sangat tidak baik. Wah ternyata
terjadi tidak profesional atau apa. Walaupun tentu ada langkah-langkah yang harus ditempuh, tapi itu adalah memerlukan waktu, memerlukan biaya dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara mengenai putusan biasa lah yang normal, bukan vandalisme, mungkin ya insya Allah lah pasti ada amal yang bersifat kondemnator. Ya. Tapi kan barusan kita berbicara masalah vandalisme. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apabila dan ini mungkin saja ada perkara vandalisme tapi ya sifatnya deklarator ya, tidak konvensional. Ya. Jadi upaya hukum apa agar perkara tersebut bisa berhasil atau bisa selesai meskipun endingnya itu dengan eksekusi? Nah, itu tadi artinya memang ada pintu hukum acara walaupun itu secara legal narasi itu tidak demikian, akan tetapi yang namanya aturan-aturan itu adalah boleh jadi itu adalah berangkat dari asumsi-asumsi kesimpulan, berangkat dari jurisprudensi yang memang sudah dilaksanakan oleh pengadilan itu sendiri. Maka di situ ada satu pintu. Maka pihak yang merasa dirugikan katakanlah dengan tidak adanya amar itu tadi, dia mengajukan perubahan amar. Mengajukan dia perubahan amar kepada pengadilan yang akan agar supaya amar tersebut dirubah menjadi adanya kondemnator. Itu langkahnya. Akan tetapi perlu diketahui oleh pihak si pemohon yang akan merubah tersebut harus memohon juga pencantuman di dalam petitumnya, satu, bahwa materi pokok perkara ini adalah sudah ada di dalam putusan terdahulu. Artinya agar supaya si hakim itu sudah tidak berbicara masalah materi lagi, tapi hanya berbicara masalah memperbaiki amar aja. Yang kedua, jangan lupa bahwa si pemohon itu adalah harus meminta putusan serta-merta. Artinya putusan serta-merta tersebut berkaitan dengan persoalan anak diputuskan hari ini misalkan tentang perubahan, lantas pihak lawan yang mengajukan banding, kasasi dan lain sebagainya tidak peduli, agar supaya waktu tidak terlalu lama. Jadi si majelis hakim pun juga ya tadi satu sudah tidak berbicara masalah dalam persidangan tentang materi. Terus yang kedua 99% kalau saya menganjurkan tentang putusan serta-merta dalam perubahan amar ini harus dikabulkan. Karena ini adalah satu dalam rangka untuk tadi pengadilan ini malu dengan adanya putusan yang tidak kondemnator, sekarang akan dirubah. Yang kedua juga masyarakat jangan menjadi kesal dan lain sebagainya. Jadi kalau saya prinsip ketika dalam perkara perubahan amar, ya bila perlu 1 kali 2 kali sidang selesai, karena sudah tidak berbicara masalah materi lagi. Dan jangan lupa 98% permohonan petitum serta merta harus dikabulkan. Itu salah satunya jalan keluar. Nah, sekarang tentang ruang lingkup permasalahan eksekusi anak, tadi sebagai pernah disebutkan, karena meskipun yang selaku eksekutor itu jurusita, tapi tetap pertanggungjawaban eksekutor kan ada di ketua. Nah, tadi berdasarkan pengalaman Bang Asul sendiri, sewaktu mengenal anak, terus bapak dia mau, ke ibu dan nggak mau. Saya juga waktu itu pernah mengalami di waktu di sana. Ya. Jadi anak ditetapkan di ibu, tapi posisi anak bagi daya. Nah seperti itu tadi Pak. Jadi bagaimana itu dituangkan dalam berita acara eksekusinya itu sebut Pak? Anak ditanggung di ibu, tapi anak tersebut nggak mau diserahkan ke ibunya. Jadi begitu diserahkan ke ibunya, anak lari lagi ke ayahnya. Bagaimana itu Pak? Memang ketika terkait dengan kejadian seperti
seperti itu. Ini adalah persoalan berita acara kan, berita acara eksekusinya Ending kan ini ya, ending dari segala. seperti apa, seperti itu. Nah, terkait dengan permasalahan yang seperti itu, ya saya boleh jadi kalau kembali kepada aturan, apakah itu berbentuk instruksi atau berbentuk surat edaran ketika terjadi terhadap kasus yang seperti itu, memang secara spesifik belum adanya satu kepastian. Akan tetapi berhubung dengan kejadiannya yang seperti itu, kalau saya adalah berasumsi bebas-bebas saja. Dalam arti bebas-bebas itu, tuangkanlah di dalam berita acara itu adalah kenyataan yang ada seperti tadi. Jadi ketika kita sudah datang ke tempat dan lain sebagainya dan ternyata anak tersebut kalau memang yang punya rumahnya ada, katakanlah punya rumahnya ada, kalau tidak ada tidak ada, dengan sebuah asumsi mungkin ada yang menjelaskan bahwa anak tersebut dibawa pergi atau gimana, nyatakan seperti itu faktanya yang terjadi. Nah, nanti di alinea terakhir kita ambil satu asumsi kesimpulan. Asumsi kesimpulannya boleh jadi bahwa eksekusi sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil. Yang penting ada kata-kata tidak berhasilnya. Dengan kata-kata tidak berhasil, berarti ini boleh jadi pihak pemohon mengajukan lagi. Seperti itu. Nah, jangan dikatakan itu non acceptable, jangan. Kalau non acceptable akan menyangkut kepada putusan itu sendiri yang nyata-nyata memang cacat. Jangan. Artinya eksekusi sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil. Berhubung itu tadi faktanya. Itu adalah membuka peluang ketika pemohon kapan saja mengajukan lagi, sudah boleh. Oh ternyata dilakukan seperti itu lagi, yang apa? Selesai, mau gimana lagi? Nah gitu. Baik, dari semua itu yang kita perbincangkan, mungkin ada asumsi-asumsi kesimpulan. Antara lain yang pertama, ketika terjadi persoalan perebutan anak, karena ini adalah sangat-sangat prinsip sekali terkait dengan persoalan anak tersebut, di mana anak ini adalah merupakan calon generasi penerus, maka penekanan yang pertama diupayakan musyawarah, ya. Baik itu adalah musyawarahnya sebelum masuk ke pengadilan maupun sesudah masuk ke pengadilan. Jadi prinsipnya adalah musyawarah. Yang kedua, apabila ternyata musyawarah itu adalah tidak berhasil, maka prosesnya akan dilakukan di pengadilan. Maka ini tentu adalah mudah-mudahan bisa diambil sikap oleh kawan-kawan hakim yang memerlukan terkait dengan persoalan ini, bahwa di dalam rangka untuk terciptanya keberlangsungan, kelaikan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak, bahwa anak itu adalah sebagai generasi penerus, maka tentu hakim ini harus jeli sekali, harus bisa menetapkan anak itu harus berada di mana, apakah di pihak ibu atau di pihak bapak. Persoalan ini tentu adalah di dalam rangka mencapai kepada satu keyakinan, itu adalah perlu tadi pemeriksaan setempat. Nah, dengan putusan yang memang sudah sesuai kepentingan anaknya, tidak terabaikan, maka insya Allah mungkin di ending terakhir tidak akan ada eksekusi. Ketika yang ketiga, ketika meragukan mana dasar untuk melakukan desente dan lain sebagainya, memang prinsipnya secara aturan ya ada surat edaran Mahkamah Agung tentang
desende, akan tetapi itulah desende dalam hal kebendaan, itu juga bisa ditarik. Tapi yang terpenting adalah melakukan desende, aturannya adalah di dalam rangka untuk mencari keyakinan itu tadi. Dengan dilakukan desende, maka akan timbul keyakinan-keyakinan yang memang maksimal, sehingga putusan itu akan sesuai dengan tadi. Itu kira-kira. Terus yang terakhir, kalau toh memang pada akhirnya ternyata putusan-putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan masalah eksekusi sudah tidak ada masalah di dalam amarnya, itu syukur, baik. Tapi ketika ada persoalan amar yang antara lain misalkan tidak adanya kondemnator, ya secara prinsip itu adalah tidak bisa dilaksanakan karena bukan persyaratan eksekusi itu adalah itu. Tapi jalan keluarnya itu tadi adalah diajukan tentang perubahan amar. Tapi jangan lupa di dalam petitumnya dimohonkan agar supaya materi perkara sudah tidak perlu diutak-atik lagi. Terus yang keduanya juga adalah meminta agar supaya putusan itu dijatuhkan secara serta-merta. Artinya kalau toh pihak lawan ternyata dia mengakal-akali karena ingin anak tersebut ada di dia, tapi tadi dalam putusan yang sudah itu pada pihak ibu misalkan, maka dia banding kasasi dan lain sebagainya, berarti sudah banding materi. Artinya eksekusi tetap bisa dilaksanakan. Itu barangkali asumsi kesimpulan akhir. Ya mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Terima kasih Bapak Dr. Haji Syamsul Anwar Esa atau yang lebih terkenal dengan Bang Asur. Demikianlah bincang-bincang kami episode pertama ini. Apabila ada teman-teman rekan-rekan yang mau menyampaikan saran atau kritikan masukan, silakan di kolom komentar. Demikian dari kami Abah Hende dan HSA Production menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.